anak tuh selalu bilang itu tuh norak gitu ya. Tapi itu kebiasaan kami sih dari dulu. Nah, jadi yang penting lagi dari proses si hal-hal sederhana ini, kenapa menjadi begitu berkesan? Itu memang kita. Namun kebahagiaan itu bukan hal yang harus mewah, harus yang terlihat indah, tapi juga mungkin hanya ditemukan dari hal-hal yang sederhana. Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, bicara urusan cinta, sebuah family channel yang membahas putar perkawinan, keluarga. dan parenting. Kali ini kita membahas topik bahagia itu sederhana. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna et Familia Indonesia. Sobat Bucin, pernikahan pastilah mengharapkan bahagia. Namun kebahagiaan itu bukan hal yang harus mewah, harus yang terlihat indah, tapi juga mungkin hanya ditemukan dari hal-hal yang sederhana. Sekarang kita bisa bahas bahagia itu sederhana. Sobat Bucin, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Yang pertama, aspek emosional. Kebutuhan emosional adalah kebutuhan yang sangat penting. Banyak orang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga seringkali kita memenuhi apa-apa yang diinginkan. Tetapi Sobat Bucin, kita tahu dan paham bahwa kebutuhanlah yang paling penting. Mungkin seseorang memiliki banyak keinginan, tetapi kebutuhannya tidak banyak, tetapi lebih mendasar. Contoh, misalnya orang, aku pengen ini, pengen memiliki ini dan itu. Di balik keinginan ini dan itu, misalnya pengen jalan-jalan sama pasangan, pengen pergi ke luar negeri, pengen makan malam romantis di hotel-hotel atau di restoran mahal. Tapi di balik itu apa? Kebutuhan apa di balik keinginan-keinginan itu? Nah, menemukan kebutuhan di balik keinginan-keinginan itu akan menjawab kebutuhan, terutama kebutuhan emosional pasangan. Nah, Sobat Bucin perlu udah puter otak nih gitu ya. Kira-kira kebutuhan emosi pasangan saya apa di balik semua keinginan-keinginannya. Yang kedua, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah terkait dengan kebutuhan fisik sehari-hari saja. Ya, misalnya makanan apa yang disukai, misalnya dia suka leyeh-leyeh alias bobok-bobok siang sederhana, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Mungkin Sobat Bucin sudah mulai putar otak juga. Yang ketiga, terkait dengan intelektual. Ada orang-orang dengan kebutuhan eksplorasi intelektual, sehingga yang dibutuhkan adalah pasangan yang bisa diajak berdiskusi. Mungkin seolah-olah kata diskusi itu bagi sebagian orang kayak terlalu biasa, karena sebetulnya lebih suka mungkin berdebat gitu ya. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh pasangan, di mana pasangan yang bisa diajak diskusi, bertukar pikiran, itu sangat seru ya. Mungkin Sobat Bucin juga pernah deep talk ataupun berdiskusi dengan pasangan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa memberikan kebahagiaan dari hal sederhana. Tidak mahal, tetapi sangat mendalam. Yang berikutnya adalah hiburan atau kesenangan-kesenangan. Hal-hal sederhana saja, ya, seperti misalnya jam dadakan, sesuatu yang romantis, mengenang kencan pertama, di mana ciuman pertama, dan lain-lain. Itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh kita, dan itu hal-hal yang bersifat sederhana, tetapi bisa membahagiakan pasangan. Baik, Sobat Bucin, mari kita sharing dan diskusi. Mungkin saya akan mulai dulu dari pasangan saya. Sobat Apa, Bucin, Papi? jadi hal sederhana apa yang Mona lakukan untuk saya gitu ya, sehingga saya itu berkenan gitu ya. Contohnya adalah Mona itu seneng nemenin saya pergi ya. Jadi kadang-kadang ketika saya berlatih ke Falun Dafa di Buperta, atau misalnya ada pertemuan ketika saya masih kerja, itu Mona suka datang menemani gitu ya. Itu Mona tuh ikut gitu ya. Sederhana tapi menyenangkan karena Mona hadir ya. Kemudian yang kedua juga, Mona itu di sela-sela kesibukannya, dia itu juga masih berusaha masak. Entah karena saya suka masakan nasi goreng toge lah gitu ya, campur ikan asin tuh. Sekaligus dia juga memang suka gitu ya. Dia suka masakin.
Kemudian juga, ada keputusan ya, jadi dia mendukung keputusan-keputusan yang cukup berat gitu ya, dia hadir di situ. Jadi artinya ketika saya mengalami sebuah kesulitan, saya merasa sedih gitu ya, cukup dia hadir memberikan pelukan, dukungan gitu. Itu yang Mona kasih. Dan yang pasti ya, yang selalu dia kasih gitu ya ke saya, itu adalah kata-kata sayang, kata-kata terima kasih, kata-kata kagum, kata-kata penyemangat. Nah, Mona itu sering kasih. Hampir setiap hari itu dia kasih kepada saya. Terharu dong. Hmm, gimana ya? Gimana ya? Nah, sekarang Mona silakan. Oke. Apa yang Chandra lakukan, hal-hal sederhana yang dia lakukan untuk saya. Dia itu kalau tadi kita ngomongin di bucin fenomena, ada terkait dengan fisik gitu ya. Ya, Chandra berusaha membuat saya nyaman secara fisik. Contoh misalnya memberi kesempatan saya tidur, ataupun kalau kalau bukan tidur malam, tidur siang gitu ya. Misalnya bisa, dia berusaha agar saya tidak terganggu, apalagi ruangannya nyaman, iya, dingin gitu ya. dan Terus saya anak-anaknya juga nggak boleh iya, ganggu. anak-anak nggak boleh ganggu. Kalau anak-anak mulai "mi" gitu, terus dia marahin gitu ya, maksudnya gitu ya, dikasih tahu supaya tidak ganggu saya. Itu dia menyamankan saya secara fisik untuk hal sederhana karena dia tahu jeda-jeda kecil untuk istirahat diperlukan oleh saya, biar nggak forsir gitu ya. Juga termasuk makanan. Karena dia tahu saya suka makan yang nyaman, yang enak gitu ya, dia akan berusaha memberikan. Ya pokoknya walaupun bagaimana, ya kamu mau makan apa deh gitu ya. Jadi itu diberikan sih. Itu hal kecil sederhana, bukan yang mahal, bukan harus yang susah dicari, tapi yang nyaman aja gitu. Yang enak aja gitu, yang memang lagi dicari, yang pedes-pedes gitu ya. Nah, lalu setiap, kami bisa, kalau tidak lagi pergi, itu setiap pagi Chandra menemani saya jalan kaki. Ya, Target sih 10.000 langkah setiap hari, tapi belum lah. Tapi saya selalu berusaha untuk minimal 30 menit setiap hari itu jalan kaki. Untuk menjaga, ya paling tidak, aktivitas supaya tidak hanya duduk di depan iya. laptop, ataupun mikir gitu ya, tapi juga badan ada gerak gitu ya. Dan Dito, Iya, dan sambil jalan kaki itu kami berbincang setiap pagi gitu ya, setiap pagi kami bisa. Ya kecuali kalau lagi pergi, karena harus, ada pekerjaan tatap muka. Lalu, dia selalu memanggil saya, mungkin orang-orang kalau kalau dengerin, gitu ya, muntah gitu. Cantik gitu ya. Dan saya juga terbiasa kalau telepon, "Hai Pan," gitu, "Tampan," gitu ya. Itu anak-anak tuh selalu bilang itu tuh norak gitu ya. Tapi itu kebiasaan kami sih dari dulu, memanggil dengan bahasa-bahasa yang membuat pasangan kita tuh merasa menarik dan menawan gitu ya. Walaupun nggak beneran cantik dan nggak beneran tampan kayak siapa gitu ya, tapi memang bagi saya dia tampan dan bagi dia saya cantik dan itu disyukuri gitu ya. ya. Jadi panggilan cantik, tampan itu bukan dibuat-buat, tapi memang, dipanggil aja begitu, gitu ya. Yang orang mungkin heran, tapi ya itu kata-kata yang menyenangkan sih ya. Itu kata-kata yang, aduh apa sih gitu ya, biasa aja tapi sangat happy lah. Maksudnya itu membuat, Dukungan senang. emosi. Iya betul, dan membuat kita tuh merasa bahwa kita tuh menawan, menarik, disayangi gitu ya, diinginkan, itu sesuatu yang penting. Lalu Chandra mendengarkan saya dan saya itu punya kebutuhan untuk bicara tinggi gitu ya. Ya semua cewek katanya begitu, berapa puluh ribu kata sehari kalau enggak bakal bakal repot diteror gitu ya. Dan, tetapi tergantung juga sih, kalau saya lagi banyak bicara karena seharian itu ngajar dan lain-lain, saya nggak mau bicara, biasanya pengen tidur dan Lelah. santai-santai tadi gitu ya. Tapi artinya ketika saya ingin bicara atau pengen diskusi, ya dia mendengarkan gitu ya. Lalu dia sebisa mungkin mengantar dan menjemput sebisa mungkin. Gitu ya, di kota Jakarta saya tahu itu macet, butuh takes times ya untuk nganterin, jemput gitu, nunggu gitu. Tapi sebisa mungkin dia akan mengantar atau menjemput bila saya membutuhkan. Dan yang pasti makan bareng, itu sebuah momen yang sederhana tapi dinikmati. Kami punya tempat makan khusus di rumah, yaitu di sebelah kolam ikan. Mungkin sobat bucin nanti kalau mau lihat boleh ya kita akan tampilkan di mana kami makan ya kalau di rumah. Ya, jadi silahkan dilihat, disitulah kami makan kalau di rumah. Jadi meja kayu sederhana aja,
tapi ditemenin ikan. Bahkan ketika kami lagi makan, kadang-kadang ikannya udah begini-begini minta makan, ya udah kita kasih makan ikan dulu. But itu sesuatu yang sangat fun, sesuatu yang sangat sederhana, tetapi kita menikmati ya. Nah itu makan bareng yang dinikmati. Nah selebihnya sih lain-lain ada lagi kah? Ya, jadi kegiatan yang artinya bersama dengan anak-anak Anak-anak? ya. Jadi kadang-kadang tuh kita ngelukis bareng gitu Iya. ya. Jadi karena Mona suka ngelukis, anaknya, suaminya diajak ngelukis gitu, kotor-kotoran bareng gitu ya. Tapi mereka lebih banyak hancurnya sih sebetulnya. Tapi ya sudahlah, yang penting saya happy. Bodo Iya, amat mereka gitu. Tapi happy juga nggak sih? Kadang-kadang. happy lah. Ya, dan lukisan-lukisan itu, lukisan-lukisan saya pasang di kamar anak-anak gitu. Dan salah satu anak kami, yang kedua Senyuki, itu suka melukis dan lukisannya bagus sekali gitu ya. Walaupun dia jarang melukis, tapi lukisannya bagus. Iya. Dan kemudian juga kita lakukan itu ya retret ya. Kita itu usahakan hal yang sederhana juga, kita rapat-rapat ya, meeting-meeting. Itu sangat penting sehingga kita itu juga bisa komunikasinya bagus gitu, Mona. Iya, dan juga mereka merefleksikan minggu mereka seperti apa, mereka bercerita teman mereka seperti apa, Ya, kejadian di sekolah seperti apa, ajaib-ajaib. Kalau anak-anak tuh selalu aja ada cerita setiap hari, maupun rencana 1 minggu ke depan biasanya mereka ceritain, "Oke, aku rencananya begini-begini, aku ambil ekstrakurikuler seperti apa," gitu ya, itu biasanya didiskusikan. Nah, jadi yang penting lagi dari proses hal-hal sederhana ini, kenapa menjadi begitu berkesan, itu memang kita endapkan. Ya, jadi kita endapkan, kita renung-renungkan, dan akhirnya muncul tuh syukur gitu ya. Nah, jadi dengan hal-hal sederhana itu, apapun keadaan kita gitu ya, ya akhirnya kita bisa happy di situ. Sobat Bucin, menjaga dan merawat keluarga harmonis harus dimulai dari hal yang sederhana. Namun, kita perlu melakukannya dengan konsisten dan terus diupayakan. Ada berbagai dimensi dan kriteria yang bisa dilakukan, baik itu adalah secara emosi, secara fisik, intelektual, atau kesenangan hiburan-hiburan sederhana. Nah, dengan memandang penting bahwa hal-hal sederhana itu, maka itu perlu diendapkan. Dan semoga dengan pengendapan itu akan muncul rasa syukur dari apa adanya keluarga kita masing-masing. Sobat Bucin, seperti biasa, oleh-oleh bucin. Kami menantang Anda untuk membuat dan melakukan hal-hal kecil sederhana yang bisa dinikmati bersama pasangan maupun keluarga. Selamat melakukan. Dan bila Sobat Bucin ingin menyapa dalam Bucin Sapa, Kisah, dan Kupas, silahkan menghubungi alamat email bucinfamilychannel@gmail.com dan nomor WA chat only di 0852 1326 6550. Baik Sobat Bucin, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye!